Shalom dan selamat pagi kepada kita semua. Selamat datang ke BM Bandar Seri K YouTube channel. Saya Cikgu Daniel. Hari ini membawa kita semua untuk beribadah secara online seperti ini. Saya percaya berkasih dan anugerah Tuhan terus beserta dengan kita. Hello. Semua sihatkah di rumah masing-masing yang bersama keluarga? Saya percaya berkasih anugerah Tuhan terus melindungi kita. Dan sebentar lagi kita ingin memulakan ibadah kita hari ini secara online seperti ini untuk perjamuan suci. Jadi untuk perjamuan suci ini saya minta untuk kita semua bersedia dengan rotinya dan juga airnya sebelum kita sama-sama memulakan untuk perjamuan suci ini. Dan perjamuan suci ini saya akan pas masa seterusnya kepada Pastor Paul Landing yang akan membawa kita di dalam perjamuan suci ini. Oke, selamat pagi saudara-saudari dalam Tuhan. Kita puji syukur kepada Tuhan karena pagi ini biasa kita dalam minggu yang ketiga kita akan mengadakan perjamuan suci untuk gereja kita. Sebelum itu, mari kita membaca dan diambil dari 1 Korintus pasal yang ke-11 ayat yang ke-23 sampai ayat ke-29 berkata, sebab apa yang telah ku teruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu yang diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan. Ia lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab itu banyak di antara kamu yang lemah dan sakit, dan tidak sedikit yang meninggal. Kalau kita menguji diri kita sendiri, hukuman tidak menimpa kita. Tetapi kalau kita menerima hukuman dari Tuhan, kita dididik supaya kita tidak akan dihukum bersama-sama dengan dunia. Oke, jadi pada pagi ini kita akan mengadakan perjamuan suci. Dan mari kita sediakan air dan roti untuk kita. Kalau sudah kita ambil, mari kita mengambil roti. Karena Yesus katakan, dia mengambil roti, sesudah itu dia mengucap syukur atasnya dan memecah-mecahkannya, dan inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Jadi mari kita mengambil roti, kemudian kita mengambil air. Demikian juga dia mengambil cawan, sesudah makan ia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Ya saudara-saudari, sebelum kita makan dan minum roti, mari kita berdoa dulu. Tuhanlah Bapa kami yang surga, kami bersyukur, terima kasih Tuhan pada pagi ini karena Engkau beri satu lagi kesempatan untuk kami menghadap mejamu. Tuhan, kami mohon dalam Yesus Kristus, jika ada hal yang tidak menyenangkan hatimu ataupun yang kami yang silap ataupun dosa kami Tuhan, kami mohon Kau mengampuni kami, menuci kami Tuhan, supaya bila kami menerima
makan dan minum ini Tuhan, supaya itu bukan menjadi satu hukuman, tapi menjadi satu berkat untuk peringatkan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa dan terima kasih Tuhan pada pagi ini. Roti dan air yang ada di tangan kami, ia digambarkan tubuh dan darah-Mu Tuhan. Bapa, Engkau berkati Tuhan, supaya bila kami makan dan minum ini Tuhan, supaya menjadi kekuatan dan kesehatan tubuh kami. Terima kasih Tuhan, aku terima ini dalam nama Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat kami. Amin. Dan mari kita makan dan minum. Mari kita berdoa. Tuhan adalah Bapa kami yang surga, kami bersyukur, terima kasih pada pagi ini, di mana Engkau telah memberkati kami, dalam kami mengadakan perjamuan suci pada pagi ini Tuhan. Berkatilah setiap kami yang telah mengambilnya, dan juga yang tidak sempat mengambil Tuhan, supaya kami sentiasa mengingatkan pengorbanan-Mu yang telah Engkau lakukan lebih 2000 tahun yang dulu Tuhan, sampai hari ini Tuhan. Terima kasih Bapa, terpuji nama-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa syukur atas semua ini. Amin. Salam, jemaat Tuhan yang kami kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur, walaupun kita tidak dapat bertemu secara bersemuka, tapi saya percaya bahwa Tuhan menyertai kita dimanapun kita berada pada pagi ini. Ya, terima kasih karena kebaikan Tuhan, karena anugerah dan kasih-Nya kita ada di sini pada pagi ini. Mari lambai-lambaikan tangan semua. Haleluya, haleluya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Bapa kami yang di surga, kami ingin mengucap syukur sekali lagi Bapa, karena kebaikan Engkau Tuhan, karena kasih-Mu Bapa yang begitu besar kepada kami Tuhan. Sehingga pada saat ini Tuhan kami dapat datang bersama untuk memuji dan memuliakan nama Engkau Tuhan. Biarlah segala pujian dan sembah kami Tuhan berkenan di hadapan Engkau, menjadi satu persembahan yang berbau harum di hadapan Engkau Tuhan Yesus. Haleluya Bapa. Terima kasih Tuhan, dimanapun jemaat Tuhan berada, sertai mereka. Turunkan urapan-Mu Tuhan di atas setiap pribadi Bapa. Biar kami sama-sama merasakan kasih-Mu melalui pujian dan penyembahan pada pagi ini Yesus. Dan segala kemuliaan hormat hanya bagi nama Bapa yang di surga. Terima kasih Yesus, dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Haleluya. Haleluya. Ya, bagi anak-anak kita yang sekolah minggu, kita boleh sama-sama membuatkan aksi daripada nyanyian ini ya. Yesus besertaku. Yesus besertaku.
Kami percaya Tuhan, bahwa dimanapun kami berada Tuhan Yesus, kami tahu Engkau selalu ada bagi kami Tuhan. Di dalam suka, di dalam duka Tuhan, Engkau tetap ada bagi kami Bapa. Pada saat ini Tuhan, kami ingin persiapkan hati kami Bapa untuk membawa korban syukur yang terbaik di hadirat-Mu Tuhan Yesus. Haleluya Yesus, terima kasih Bapa kami di surga. Terpujilah nama Engkau Tuhan. Haleluya. Yesus. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagimu. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah. Persembahkan korban syukurku yang terbaik bagimu. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku
terima kemuliaan dan hormat Tuhan. Karena Engkau adalah Tuhan kami. Karena Engkau adalah Raja kami yang layak dipuji disembah Bapa. Haleluya Yesus. Serahkan hati kita, bukakan hati kita untuk menyembah Tuhan dengan segenap hati kita. Haleluya Yesus. Kami sembah dan muliakan nama-Mu Bapa. Hanya Engkau yang layak, hanya Engkau yang patut dan layak disembah Tuhan. Terima kasih Bapa kami di surga. Kami serahkan seluruh jemaat Tuhan, dimanapun mereka berada saat ini Tuhan. Kau turut jamah hati mereka Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau akan selalu ada bersama dengan kami di dalam keadaan apapun kami Tuhan. Kami percaya sekarang ini pandemi COVID-19 yang menular di daerah kami Bapa. Tapi kami percaya Tuhan bahwa kami ada Tuhan yang luar biasa seperti Engkau Tuhan Yesus. Tidak ada satu pun Tuhan yang dapat mengalahkan kuasa-Mu Bapa. Engkau yang berkuasa, yang bertakhta dahulu, sekarang dan selamanya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Persiapkan hati kami untuk menerima dan mendengar firman-Mu Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin.
Oke, salam, selamat pagi seluruh jemaat Tuhan dimanapun Anda berada saat ini. Minggu ini kita masih belum dapat mengadakan kebaktian secara berkumpul di gereja. Walaupun ini tidak menghalang kita untuk datang ke hadirat Tuhan. Oke, terima kasih sekali lagi diucapkan kepada tim pimpinan pujian penyembahan sebentar tadi. Oke, terima kasih karena memberi kesempatan kepada saya minggu ini untuk berkongsi firman Tuhan kepada kita semua. Oke, pada minggu ini kita akan melihat dari firman Tuhan dalam ayat Lukas bab ke-24, bermula dari ayat yang ke-13 hingga ke ayat yang ke-27. Oke, sebelum kita mula, mari kita berdoa. Saya pimpin kita dalam doa. Bapa kami di surga, Allah kami yang hidup, Tuhan yang berkuasa, Raja di atas segala raja, Tuhan yang menciptakan, Tuhan yang membuka hati kami, membuka mata hati kami. Kami bersyukur pagi ini Bapa karena Engkau memberi kami kesempatan untuk mempelajari, mengkaji, serta mendengar sabda firman-Mu. Kami berdoa dimanapun berada jemaat-Mu pagi ini Tuhan, Tuhan lawati mereka. Agar urapan yang baru Engkau curahkan bagi seluruh jemaat-Mu. Kami percaya Tuhan sekali lagi mengundang kuasa Roh Kudus Engkau yang menjadi guru, yang menjadi pengajar, yang menjadi penolong kami. Roh Kudus, kami serahkan kebaktian kami pagi ini ke tangan Engkau. Supaya Engkau membuka mata hati kami, supaya kami tidak lagi buta, dan kami tidak lagi digelar orang-orang bodoh yang tidak mengenal Engkau. Bapa di surga, sembunyikan hamba-Mu ini di balik salib-Mu. Biar Engkau yang di depan, yang menyatakan segala isi firman-Mu untuk tatapan, untuk kami dengar dimanapun kami berada saat ini. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua anak Tuhan yang percaya, katakan amin. Oke, terima kasih sekali lagi kita dapat mendengar serta dapat belajar dimanapun kita berada. Shalom, damai sejahtera Allah kepada seluruh jemaat Tuhan pagi ini. Oke, kita lihat dalam ayat Lukas bab yang ke-24 dari ayat yang ke-13 hingga ayat yang ke-27. Kita akan membaca Alkitab versi Borneo. Oke, firman Tuhan kita pagi ini kita berikan tema perjalanan indah adanya Yesus. Oke, perjalanan yang indah adanya Yesus. Oke, kita lihat ayat yang ke-13 dalam Lukas bab yang 24. Pada hari itu juga dua orang antara murid Yesus sedang dalam perjalanan ke sebuah kampung yang bernama Imaus, kira-kira 7 batu jauhnya dari Yerusalem. Kedua-duanya berbual tentang segala yang telah berlaku itu. Ketika mereka berbual-bual dan berbincang, Yesus sendiri menghampiri mereka lalu berjalan bersama-sama. Mereka nampak Yesus, tetapi mereka tidak mengenali Dia. Yesus berkata kepada mereka, "Apakah perkara-perkara yang sedang kamu bincangkan dalam perjalanan kamu ini?" Mereka pun berhenti di situ dengan wajah murung. Seorang daripadanya yang bernama Kleopas bertanya kepada Yesus, "Engkaukah satu-satunya orang di Yerusalem yang belum mengetahui peristiwa-peristiwa yang telah berlaku dalam beberapa hari ini?" Yesus berkata, "Apakah yang telah berlaku?" Mereka menjawab, "Segala perkara yang berlaku kepada Yesus orang Nazaret. Dia seorang nabi di hadapan Allah dan pada pandangan orang. Dia berkuasa dalam apa yang dikatakan dan dilakukannya. Ketua-ketua imam dan pemimpin-pemimpin kita telah menyerahkannya untuk dijatuhi hukuman mati, lalu mereka menyalibkannya. Kami telah berharap bahwa Dialah yang akan membebaskan bangsa Israel. Tambahan lagi, hari ini ialah hari yang ketiga semenjak perkara-perkara itu telah berlaku."
Beberapa orang perempuan daripada golongan kami telah menakjubkan kami. Mereka telah siang-siang ke makam pada pagi tadi. Akan tetapi mereka tidak mendapati jenazahnya. Mereka pulang menceritakan bahwa mereka nampak malaikat-malaikat yang memberitahu mereka bahwa dia hidup. Beberapa orang daripada kumpulan kami telah pergi ke makam itu dan mendapati sebagaimana yang dikatakan oleh perempuan-perempuan itu. Tetapi mereka tidak nampak dia. Kemudian Yesus berkata kepada mereka, "Betapa bodohnya kamu, betapa lambatnya hatimu, percaya akan segala kata nabi-nabi." Bukankah Yesus harus menderita sedemikian untuk mencapai kemuliaannya? Lalu Yesus menerangkan kepada mereka apa yang tersurat tentangnya dalam seluruh kitab suci, mulai kitab Musa sehingga semua kitab para nabi yang lain. Oke, ini adalah bacaan kita untuk perkongsian firman Tuhan kita pagi ini. Pembacaan kitab penuh gereja kita, semua kita sedia maklum, sepanjang tahun gereja kita BM Bandar Serike, tahun ini masuk tahun yang ketiga. Oke, hari ini tanggal 21 hari bulan 2 tahun 2021. Pembacaan kita pada buku Imamat bab 24 dan bab 25. Oke, saat ini kita telah siap membaca buku Kejadian, buku Ayub, buku Keluaran. Walaupun masih terlalu jauh perjalanan kita masih belum terlewat untuk belajar dan menyelami isi Alkitab. Walaupun masih jauh dan panjang, kita tidak mau perjalanan ini yang pertama membosankan, yang kedua meletihkan. Oleh itu sama-samalah kita menikmati perjalanan yang indah ini dengan penuh diberkati dan menyeronokkan. Oke, saudara-saudari dalam kasih Tuhan Yesus, mari saya berkongsi dengan kita pagi ini berkenan dengan satu ilustrasi. Ilustrasi ini bermula begini. Ada dua orang kawan yang sepakat ingin mengatur satu percutian ke satu tempat yang belum pernah mereka kunjungi. Kedua-dua mereka ini mempunyai hobi yang berlainan. Ya saudara, dalam kasih Tuhan Yesus, pemuda yang pertama dia mempunyai hobi atau minat bermain dengan gadget. Sepanjang perjalanan, pemuda yang pertama ini menghabiskan perjalanannya dengan permainan gadgetnya. Tumpuannya hanya pada screen gadgetnya. Sampai pada saat maka terputuslah hubungan line internet pemuda itu. Di sini kita lihat keadaannya semakin tidak tentu. Beliau macam menggelabah. Beliau tidak tentu arah. Timbul rasa kebosanan dalam riak wajah pemuda yang pertama. Beliau nampak keletihan. Sebab dia sudah tidak ada mood lagi. Beliau merasakan satu kekosongan. Karena minat beliau, hobi beliau, tumpuan beliau sepanjang perjalanan sudah hilang. Berlainan pula dengan rakannya. Rakannya ini seorang pencipta atau minat sebagai seorang juru gambar. Pemuda yang kedua ini tidak melepaskan peluang beliau. Sepanjang perjalanan pemuda yang kedua ini dia menikmati seluruh keindahan alam. Seluruh ciptaan Tuhan, baik segala tumbuh-tumbuhan, baik segala burung-burung, baik segala rama-rama yang dia lihat, dia akan tidak melepaskan peluang untuk mengambil setiap yang beliau nampak itu sebagai kenangan. Pemuda yang kedua ini dia merasakan sendiri
keindahan dan kemeriahan segala kehidupan. Begitu seronok, begitu merasakan kepuasan, dan dia cukup senang hati karena dia menikmati segala apapun yang dia lewati ataupun apa yang dia nampak. Saudara-saudari dalam kasih Tuhan, bagi kita semua, untuk mengelakkan satu perjalanan yang panjang, yang sia-sia dalam pembacaan Alkitab kita sepanjang tahun ini, seperti yang kita sedia maklum, sampai saat ini pada hari ini, kita baru siap membaca dalam buku Kejadian, buku Ayub, buku Keluaran, dan sudah masuk dalam buku Imamat. Masih terlalu panjang, saudara. Mari kita sama-sama menyelami, mempelajari dan mengerti segala harta yang tersembunyi dalam buku Alkitab yang kita baca, supaya tidak timbul kebosanan, supaya tidak timbul rasa keletihan, tetapi kita menikmati segala keindahan, segala yang tersembunyi dalam Alkitab itu. Saudara-saudari dalam kasih Tuhan, mari kita mempelajari, menyelami sedikit demi sedikit. Alkitab, dia ditulis mengisahkan Allah dengan semua manusia. Oke, Alkitab dia diciptakan, dia ditulis mengisahkan hubungan antara Allah Bapa kita dengan kita umat manusia ciptaannya. Bermula dari penciptaan bumi, Allah telah menciptakan segalanya cukup sempurna sepanjang 5 hari. Dikatakan cukup sempurna. Apa yang dikatakan cukup sempurna? Dia menciptakan yang cukup sempurna. Tiada yang kekurangan, tiada yang ketinggalan bagi Allah. Semua itu diciptakannya semata-mata untuk didiami oleh kita umat manusia yang diciptakannya pada hari yang ke-6. Terima kasih Tuhan, karena Engkau telah menciptakan segalanya cukup sempurna bagi kami. Tetapi manusia telah jatuh. Walaupun manusia telah jatuh, Allah tetap mencintai. Allah tetap mengasihi manusia ciptaannya. Allah berusaha untuk mengaturkan satu rencana penyelamatan bagi umat manusia. Saudara-saudari dalam kasih Tuhan, seperti yang saya katakan tadi, bahwa Alkitab ini yang mengisahkan hubungan antara Allah dengan manusia. Dari buku Kejadian sampai seluruh isinya Alkitab ke buku Wahyu. Yang kedua, Alkitab ditulis mengisahkan tentang Yesus. Oke. Dalam Alkitab segala-galanya menceritakan tentang Yesus. Karena apa? Seperti yang kita sedia maklum, Allah telah mengaturkan rencana penyelamatan. Rencana penyelamatan itu adalah melalui satu pribadi yang bernama Yesus. Segalanya menceritakan tentang Yesus. Setiap kitab yang ditulis menonjolkan Yesus. Oke, segala isi Alkitab kita dari Kejadian sampai Wahyu, dia menceritakan tentang menonjolkan Yesus. Tetapi kali ini kita menyelami pembelajaran kita dalam Perjanjian Lama. Oke, saudara-saudari dalam kasih Tuhan, pada pagi ini saya mengajak kita semua untuk menyelami isi dalam Perjanjian Lama. Kenapa yang pertama tadi dia menceritakan tentang Yesus? Kenapa dia menonjolkan Yesus? Di manakah wujudnya Yesus dalam Perjanjian Lama? Oke, dalam Perjanjian Lama semua kita sedia maklum terdapat 39 buku dan terdapat 929 bab dalam Perjanjian Lama dari Kejadian sampai Melaki. Kita hanya melihat gambaran Yesus dalam
Perjanjian Lama. Oke, tidak disebut secara terperinci, tapi kita melihat dia gambaran anak Allah. Oke. Yang pertama, kita melihat gambaran Yesus melalui melalui pribadi. Pribadi siapa? Nanti kita akan lihat. Yang kedua, melalui peristiwa-peristiwa. Yang ketiga, melalui simbol ataupun objek. Yang keempat, melalui korban dan persembahan. Dalam perjanjian baru, dia adalah penggenapi. Dia menggenapi apa yang berlaku dalam perjanjian lama. Yesus wujud dan lahir sebagai pribadi manusia. Oke, kita rujuk dalam ayat bacaan kita tadi dalam Lukas 24 ayat 13 sampai ayat yang ke-27. Ayat yang ke-13 kita baca, pada hari itu juga ada 2 orang antara murid Yesus. Diceritakan di sini 2 orang murid Yesus, dia berbual sesama mereka. Mereka dengan dikatakan dalam keadaan yang murung. Oke, sepanjang perjalanan mereka bersusah hati. 2 orang murid Yesus. Dalam tengah-tengah perjalanan mereka berjumpa dengan Yesus. Mereka nampak Yesus dalam ayat yang ke-16, tetapi mereka tidak mengenali dia. Begitu juga kita saudara dalam kasih Tuhan. Kita melihat segala peristiwa, kita melihat segala pribadi, kita melihat segala simbol ataupun objek, tetapi kita belum mengenal. Kita tidak melihat Yesus dalam pribadi yang ditunjukkan dalam perjanjian lama. Dalam ayat yang ke-25, Yesus menyatakan begini kepada murid-muridnya yang tidak mengenali dia. Kemudian Yesus berkata kepada mereka, betapa bodohnya kamu, betapa lambatnya hatimu percaya akan segala kata-kata Nabi. Oke, Yesus mengatakan murid dia itu sebagai bodoh. Karena mereka yang selama ini bersama dengan dia dalam misi dia selama beberapa tahun, apa yang Yesus sampaikan, apa yang Yesus katakan bagi mereka, dan apa yang mereka ketahui, pelajari dalam Alkitab Perjanjian Lama yang dikatakan oleh seluruh nabi, mereka tidak mengenali dan mereka belum nampak itu adalah Yesus. Oke, saudara-saudari dalam kasih Tuhan, mari kita lihat gambaran Yesus dalam Perjanjian Lama. Yang pertama, melalui pribadi. Pribadi yang pertama kita lihat adalah melalui pribadi Yusuf. Yusuf dikatakan dalam buku Perjanjian Lama, beliau telah disimpan di dalam lubang. Beliau ditipu oleh abang-abangnya sendiri. Seterusnya Yusuf dijual ke Mesir, diinaya dan akhirnya diangkat menjadi pemimpin yang tertinggi di negara Mesir. Beliau menyelamatkan seluruh rakyat yang pada masa itu dilanda musim kebuluran. Oke, Yusuf sebagai penyelamat kepada keluarganya. Kenapa kita melihat Yesus dalam rupa pribadi Yusuf? Yang pertama, Yesus ditolak oleh umatnya sendiri. Umat Israel menolak Yesus. Seperti mana Yusuf ditolak oleh ahli keluarganya, adik abang-abangnya. Oke. Yesus dijual oleh muridnya. Yesus dijual oleh Yudas Iskariot. Umatnya sendiri menolak dia. Muridnya sendiri menjual dia. Dan Yesus disalib oleh umat Israel. Diserahkan kepada imam-imam. Dan kita yang percaya kepadanya sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita,
semua kita telah diselamatkan oleh Yesus. Amin. Puji Tuhan karena kita telah diselamatkan karena kita percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Pribadi yang kedua. Pribadi yang kedua seperti yang kita sedia maklum, yaitu Musa. Sewaktu dilahirkan, Firaun membunuh anak-anak kecil Israel, melepaskan bangsa Israel dari perambaan Mesir. Ya, Musa membawa seluruh umat Israel keluar daripada perhambaan selama 430 tahun di negara Mesir. Semasa merayakan Paskah, Musa memimpin umat Israel untuk melakukan penyembelihan korban. Darah dipalikan di ambang pintu. Ke seluruh umat Israel, Allah memerintahkan kepada Musa supaya seluruh umat Israel tidak keluar dari rumah ke malapetaka melalui kediaman bangsa Israel oleh darah sembelihan. Selepas Paskah, bangsa Israel keluar dari Mesir. Yesus membawa keluar orang percaya daripada perambaan dosa. Kita semua telah dibawa Yesus. Jika dulu kita adalah diperambakan oleh dosa, sekarang kita telah dikeluarkan, diselamatkan oleh Yesus. Yesus sebagai korban penebusan dosa kita. Walaupun dia dilahirkan tanpa dosa, dia menyelamatkan kita manusia yang berdosa. Itu adalah satu daripada rencana penyelamatan Allah. Walaupun bencana penyakit tidak dapat mendekati kita karena ada darah Yesus membungkusi kita seperti bangsa Israel diselamatkan oleh penyembelihan yang dipalit di ambang pintu mereka, dan seluruh anak sulung bangsa Mesir telah meninggal. Selepas Paskah, Yesus memberi pelepasan bagi seluruh kita orang percaya. Di mana Yesus telah bangkit sebagai Tuhan dan Raja kita. Yang ketiga, pribadi yang kita lihat, di mana kita lihat Yesus di dalamnya. Kita lihat pribadi yang bernama Boas. Boas menebus Rut sebagai seorang bangsa Moab, bukan Yahudi dan bukan bangsa Israel menjadi istri dia. Allah menunjukkan kasih karunia-Nya kepada orang bukan Israel melalui pribadi Boas. Dalam Rut bab yang ketiga ada ayat yang ke-18. Kita lihat Boas telah mengambil Rut yang pada masa itu sebagai janda untuk menjadi istri dia, untuk menyelamatkan dia daripada keadaan kemiskinan. Cucu Rut dan Boas adalah Raja Daud. Kita lihat pribadi Yesus. Datang ke Israel telah ditolak untuk mengabarkan Injil. Umat Israel tidak mau mendengar kabar Injil daripada Yesus. Seterusnya dia memberitakan Injilnya kepada bangsa bukan Israel. Bangsa bukan Israel menerima dan percaya. Mereka mendengar Injil Yesus Kristus. Allah menyelamatkan orang bukan Israel seperti kita semua. Kita diselamatkan Allah oleh kasih karunia Allah Bapa kita, oleh Yesus Kristus, walaupun kita bukan dari bangsa Israel ataupun bangsa Yahudi. Sebagaimana Boas menebus Rut sebagai istrinya, Yesus menebus kita sebagai mempelai Kristusnya. Amin. Kita semua adalah mempelai Kristus Allah. Puji Tuhan. Karena kita yang mendengar, karena kita yang menerima, dan karena kita yang percaya pada pagi ini, kita adalah mempelai Kristus. Kedatangan dan kelahiran serta penyalipan, kematian dan kebangkitan Yesus telah dirancang. Seperti mana yang berlaku di antara Rut dan Boas. Dia melahirkan
keturunan Raja Daud dan seterusnya kepada Raja Solomon. Yesus datang menyempurnakan segala kerja penebusan kita sebelum Yesus duduk di sebelah kanan Allah Bapa kita di surga. Oke, kita lihat pribadi yang keempat. Pribadi yang keempat, kita lihat orang biasa lagi, yaitu Gideon. Allah berbicara kepada Gideon untuk mengutusnya menyelamatkan bangsa Israel daripada suku Midian. Allah berfirman melalui malaikatnya, Allah menyertai engkau. Malaikat berkata kepada Gideon, Allah damai sejahtera, Allah Immanuel. Oke, dia dipilih, Gideon dipilih daripada suku yang terkecil dan paling bungsu daripada keluarganya. Dalam perjanjian baru, Allah Immanuel dan Allah damai sejahtera menyertai dan tinggal dalam kita adalah Yesus sendiri. Amin. Allah damai sejahtera, Allah Immanuel, Allah yang menyertai diam dalam setiap pribadi kita umat Tuhan pagi ini. Allah memilih suku yang lemah dan kecil untuk memalukan yang kuat dan besar bagi membawa penyelamatan. Oke, jangan kita rasa rendah diri, jangan kita rasa kita malu walaupun kita orang yang kecil, walaupun kita orang yang lemah, walaupun kita rasa kita kekurangan. Oke, kita telah lihat ada 4 pribadi yang kita ketahui melalui menunjukkan gambaran Yesus dalam buku Perjanjian Lama. Jika kita lihat dari Kejadian sampai Melaki, ada banyak lagi di mana pribadi yang digunakan oleh Allah Bapa kita yang menunjukkan Yesus ada di dalamnya. Oke, yang kedua, gambaran Yesus yang kita lihat melalui peristiwa-peristiwa. Peristiwa yang pertama kita lihat yaitu kepulangan buangan ke Yerusalem untuk membangunkan semula bait Allah. Yesus dilihat di dalam bait Allah yang dibangunkan semula. Oke, kita melihat pribadi Yesus melalui bait Allah yang telah dibangunkan oleh bangsa Israel yang pulang daripada buangan dalam Ezra bab yang ke-6. Yang kedua, peristiwa yang kita lihat di sini adalah pembangunan semula tembok Yerusalem. Yang pertama tadi mereka membangunkan bait Allah yang telah dirobohkan. Yang kedua, pembangunan semula tembok Yerusalem. Yesus adalah tembok yang melindungi umat Yerusalem dalam Mazmur bab yang ke-51 ayat yang ke-18. Limpahkanlah rahmat-Mu kepada Sion ya Allah. Binalah tembok-tembok Yerusalem. Oke, itu adalah dalam Mazmur bab yang ke-51 ayat 18. Limpahkanlah rahmat-Mu kepada Sion ya Allah. Binalah tembok-tembok Yerusalem. Peristiwa yang ke-6 kita dapat lihat yaitu perjalanan keluar bangsa Israel dari Mesir. Semua kita tahu bahwa bangsa Israel keluar dari Mesir dengan pimpinan Tuhan Allah Bapa kita. Yesus dilihat sebagai tiang api pada waktu malam dan tiang awan pada waktu siang yang memimpin seluruh bangsa Israel keluar. Mereka tidak merasakan kerisauan karena pada waktu malam ada tiang api. Mereka seolah-olah berjalan pada waktu siang. Pada waktu siang mereka dipimpin oleh tiang awan yang memandu perjalanan mereka, yang memimpin perjalanan mereka. Yesus adalah pemimpin kita. Yesus adalah pemandu arah hidup kita. Amin. Yang ketiga, gambaran di sini kita lihat Yesus melalui simbol. Simbol yang pertama kita lihat Yesus di mana Yesus dalam Zakaria bab yang ke-6 ayat yang ke-12. Beginilah firman Tuhan alam semesta. Inilah yang bernama Tunas. Dia akan bertunas dari tempatnya dan akan membangunkan bait suci Tuhan. Yesus dilihat sebagai simbol itu tunas. Tunas itu adalah satu tanda kehidupan baru.
Kita lihat tunas yang ada pada tanaman kita, kita lihat tunas yang ada pada tumbuh-tumbuhan, itu ada menandakan satu kehidupan baru, harapan baru bagi seluruh kita orang yang percaya. Saya ulang dalam Zakaria bab ke-6 ayat 12. Beginilah firman Tuhan alam semesta. Inilah orang yang bernama Tunas. Inilah orang yang bernama Tunas. Dia akan bertunas di tempatnya dan akan membangunkan bait suci Tuhan. Yesus akan bertunas di tempatnya dan akan membangunkan bait suci Tuhan. Yang kedua, dalam Zakaria bab ke-13 ayat yang pertama, pada waktu itu akan ada sebuah mata air yang terbuka bagi keturunan kaum Daud dan bagi penduduk Yerusalem untuk membersihkan dosa serta kenajisan. Seperti yang kita sedia maklum, Yesus sendiri menyatakan bahwa aku adalah air, aku adalah mata air yang hidup. Simbol yang digunakan di sini dalam Zakaria bab ke-6 ke-13 ayat yang pertama, Yesus sebagai air pembersih. Yesus sebagai air pembersih. Dia membersihkan setiap orang dengan darahnya. Dia membersihkan setiap dosa-dosa kita dengan darahnya daripada segala kenajisan dosa. Terima kasih Yesus, Engkau telah membersihkan kami pada hari ini. Simbol yang ketiga digunakan di sini, kita lihat dalam Melaki bab yang keempat ayat yang kedua. Saya baca Melaki bab yang keempat yang kedua. Bagi kamu yang takut kepada namaku, matahari kebenaran akan terbit dengan membawa kesembuhan pada sayapnya. Sebagaimana anak lembu dari kandangnya, kamu akan keluar sambil melompat-lompat. Yesus sebagai matahari kebenaran. Yesus adalah sebagai matahari kita, matahari pembenaran kita. Dia memberi cahaya kehidupan bagi kita. Dia telah matahari pembenaran akan terbit dan membawa kesembuhan bagi sayapnya. Oleh belu-belu Yesus yang menjadi matahari pembenaran kita, setiap luka-luka kita, setiap sakit penyakit kita, pagi ini telah disembuhkan dalam nama Yesus. Amin. Sebagai anak lembu dari kandangnya, kamu akan keluar sambil melompat. Kita akan menikmati kesembuhan, kita akan menikmati pelepasan, kita akan menikmati damai sejahtera Allah dengan sukacita. Amin. Yang keempat, gambaran Yesus dapat kita lihat melalui korban. Melalui korban dan penyembahan. Di sini kita lihat bahwa Yesus wujud di dalam semua korban. Yesus wujud dalam semua korban yang telah Allah katakan dan Allah firmankan kepada Musa. Yang pertama, korban bakaran. Kita lihat dalam 1 Imamat ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-8. Yesus wujud dalam korban bakaran. Yang kedua, Yesus wujud dalam persembahan bahan makanan. Dalam Imamat bab yang kedua ayat yang ke-6. Yang ketiga, sekali lagi Yesus wujud dalam persembahan kedamaian dan persekutuan kita. Yesus yang memperdamaikan kita dengan Allah Bapa. Yesus yang menyatukan persekutuan kita dengan Allah Bapa. Selepas kita seluruh umat manusia telah jatuh dalam dosa, kita telah diperdamaikan oleh Yesus dengan Allah Bapa. Amin. Yesus adalah korban dosa kita. Yesus telah membersihkan setiap dosa-dosa kesalahan kita dalam Roma bab 8 ayat yang ke-3. Mari kita lihat. Roma bab 8 ayat ke-3. Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tidak berdaya oleh daging, telah dilakukan oleh Allah dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging, yang serupa dengan daging, yang dikuasai dosa karena dosa,
karena dosa, yang telah menjatuhkan hukum atas dosa di dalam daging. Yesus telah menebus kita sebagai korban dosa kita yang dulu kita orang yang berdosa. Jemaat Tuhan, kita telah melihat gambaran Yesus. Yang pertama melalui pribadi. Kita sempat berkongsi hanya 4 pribadi, ada banyak lagi pribadi yang menggambarkan Yesus. Begitu juga yang kedua, kita melihat Yesus, gambaran Yesus melalui setiap peristiwa-peristiwa yang berlaku dalam perjanjian lama. Begitu juga dengan simbol-simbol yang digunakan. Termasuk Allah menunjukkan Yesus melalui tongkat yang digunakan oleh Musa. Yesus wujud dalam setiap korban-korban yang dilakukan oleh umat Israel. Kita sampai ke penghujungnya, saudara-saudari dalam kasih Tuhan. Kita lihat dalam ayat yang ke-16, mereka nampak Yesus tapi mereka tidak mengenali Dia. Puji Tuhan, kita berharap mata hati kita telah dibuka lepas kita melihat sedikit gambaran Yesus dalam perjanjian lama yang kita kongsikan pagi ini, supaya setiap mata hati kita yang mendengar, yang percaya bahwa kita melihat Yesus di dalamnya. Ayat yang ke-21, kami telah berharap bahwa Dialah yang membebaskan bangsa Israel, supaya kita tidak seperti murid-muridnya, supaya kita tidak seperti bangsa Israel yang menganggap Yesus seperti Musa yang membawa mereka keluar dari perhambaan. Pada saat masa ini, bangsa Israel, umat Israel berharap bahwa Yesus sebagai raja mereka, raja dunia mereka, untuk melepaskan mereka dari cengkaman bangsa Roma. Ayat yang ke-26 dalam Lukas yang kita baca tadi, bukankah Kristus harus menderita demikian untuk mencapai kemuliaannya? Ya, kita lihat bahwa Yesus, pribadi Yesus wujud dalam setiap korban-korban dalam perjanjian lama. Yang seterusnya ayat yang ke-27, lalu Yesus menerangkan kepada mereka apa yang tersurat tentangnya dalam seluruh kitab suci melalui kitab-kitab Musa, sehingga semua kitab para nabi yang ada. Ya, kitab-kitab para nabi ini memang dia menunjukkan Yesus dalam setiap gambaran dia. Saya percaya melalui pembacaan kita seterusnya dalam buku perjanjian lama, kita makin jelas melihat bahwa Yesus sendiri yang digambarkan ataupun ditunjukkan. Dari perkongsian tadi, diharap kita semua merasakan satu perjalanan yang panjang dalam pembacaan firman Tuhan ini, menikmati keseronokan, kepuasan, kerinduan, dan seterusnya. Seluruh jemaat Tuhan kita diberkati. Amin. Apabila kita telah berjalan bersama Yesus dalam setiap watak, dalam setiap pribadi, dalam setiap peristiwa, dalam setiap simbol, ataupun dalam setiap korban-korban yang dilakukan. Selain daripada poin yang kita kongsikan tadi, ada banyak lagi gambaran Yesus dalam buku perjanjian lama. Di antaranya melalui buku-buku puisi, buku-buku hikmat, buku-buku nubuatan yang disampaikan oleh nabi-nabi utama dan nabi-nabi kecil. Dan banyak lagi dalam kesusastraan perjanjian lama. Karena segala yang tertulis mengisahkan Tuhan kita Yesus, baik dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Amin. Oke, teruskan pembacaan. Roh Kudus yang menjadi penolong dan pengajar bagi kita semua. Kita tidak lagi seperti anak murid Yesus yang tidak mengenal Yesus dan dikatakan, betapa bodohnya kamu, betapa lambatnya hatimu percaya akan segala kata nabi-nabi. Oke, kita tidak lagi dikatakan bodoh ataupun lambat untuk mempercayai kata-kata Nabi. Malahan hari ini dan sana ini kita semakin jelas dan kita telah melihat
bahwa Yesus wujud dalam perjanjian lama. Oke. Yang terakhir dalam Wahyu bab yang pertama ayat yang ketiga, diberkatilah orang yang membaca kata-kata nubuat ini dan mendengarnya serta mematuhi apa yang tersurat di dalamnya. Puji Tuhan, seluruh jemaat Tuhan yang membaca seluruh nubuat, seluruh firman Tuhan akan diberkati. Kita tidak lagi buta, kita tidak lagi dikatakan bodoh ataupun lambat. Sekarang kita adalah umat Tuhan yang diberkati. Amin. Sekian perkongsian firman Tuhan kita pagi ini. Teruskan, Tuhan memberkati kita dalam perjalanan yang indah karena adanya Yesus bersama dengan kita. Oke, sebelum kita mengakhiri, jemaat Tuhan dimanapun kita berada, mari kita berdoa, mengucap syukur atas firman Tuhan yang kita telah dengar dan dikongsi serta pelajari pagi ini. Oke, mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, segala puji syukur hanya bagi Engkau, karena Engkau telah memberi setiap kami hikmat untuk kami mengerti. Engkau telah memberi kami kebijaksanaan Tuhan untuk kami mendengar. Dan Tuhan, Engkau telah membuka mata hati kami untuk kami melihat Engkau Yesus ada di dalam setiap buku-buku Alkitab yang kami baca. Baik gambaran yang kami telah lihat melalui pribadi, melalui peristiwa, melalui simbol, melalui korban, ataupun melalui nubuat-nubuatan yang kami baca selepas ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami terus berdoa agar pimpinan kuasa Roh Kudus Engkau terus memberi kebijaksanaan bagi jemaat-Mu, supaya jemaat-Mu semakin giat, semakin merasakan kehausan ataupun kerinduan Tuhan untuk menyelami, mempelajari dan membaca isi firman-Mu, supaya kami Tuhan terus berjalan bersama dengan Engkau dalam keindahan, karena Yesus ada bersama dengan kami. Terima kasih Tuhan. Biar damai sejahtera Allah terus menyertai setiap anak-Mu. Ini doa kami dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Oke, sekian. Sampai jumpa lagi. Tuhan memberkati. Jadi begitulah tadi untuk ibadah kita hari ini secara online. Saya percaya bahwa kita hari ini mendapat berkat yang baru daripada Tuhan melalui puji-pujian kita, melalui nyanyian kita, apa yang kita persembahkan kepada Tuhan, melalui persembahan kita, melalui firman Tuhan yang kita dengar pada hari ini. Saya percaya bahwa kita diberkati secara online seperti ini di mana saja kita berada. So sebagai penutup untuk kebaktian online kita hari ini, kita juga ingin berdoa bagi anak-anak kita yang akan meruki peperiksaan SPM untuk tahun ini pada minggu depan. Tuhan menyertai anak-anak kita semua. Dan sebelum kita sama mengakhiri untuk kebaktian online ini, mari kita sama-sama berdoa. Bapa yang di syurga, terima kasih Tuhan karena penyertaan-Mu Tuhan di dalam ibadah kami secara online ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur atas kebaikan-Mu Tuhan, karena Engkau menyediakan yang terbaik untuk kami Tuhan. Pada minggu depan Tuhan, kami menyerahkan segala
yang kami mau lakukan Tuhan kepada tangan-Mu Tuhan. Kau yang menyertai kami Tuhan, Kau yang menguatkan kami Tuhan. Bapa, terima kasih Tuhan, kami juga kesempatan hari ini untuk berdoa bagi anak-anak kami yang akan menduduki peperiksaan SPM pada tahun ini. Kau berkati mereka Tuhan, Kau beri kekuatan bagi mereka Tuhan, sehingga Tuhan mereka dapat melakukan yang terbaik untuk-Mu Tuhan. Bapa, terima kasih Tuhan, ini doa kami. Kami percaya Tuhan bahwa Kau menyertai kami di mana saja kami berada. Terpujilah nama-Mu dan nama Tuhan Yesus Kristus kita berdoa mengucap syukur. Amin.